Pada pembacaan sebelumnya, kita sudah membaca Efesus 2 ayat 10, yaitu karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk mengetahui siapa diri kita, kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah yang dicipta oleh Allah sendiri, dan ketika kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan merecreate kita dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Makanya Pengkhotbah 12 ayat 1 juga berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Alkitab berkata bahwa kita harus mengingat pencipta kita pada masa muda kita seperti sebuah garis lurus. Ketika dirinya menyimpang, ketika semakin lama periode penyimpangan itu, maka garis itu akan semakin jauh dari garis utamanya. Bahkan garis utamanya bisa tidak kelihatan atau menghilang. Jadi ketika kita menyimpang terus-menerus dan tidak ingat pencipta kita dari masa muda sampai masa tua dan seterusnya, mungkin kesalahan yang kita buat itu jauh lebih mahal harganya dan kita tenggelam semakin jauh di dalam dosa sehingga kita sulit keluar dari lumpur penghisap dosa itu. Ada kesalahan-kesalahan yang terus-menerus pada akhirnya mengikat, pada akhirnya kita sulit keluar. Makanya dikatakan bagaimana kita bisa mengingat pencipta kita pada masa muda kita, sehingga kita ketika menyimpang sedikit kita tetap cepat ditarik untuk kembali ke garis yang utama, supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan. Jadi kenapa mama sama papa dari kecil mendidik kamu ke gereja, kemudian baca firman, bersekolah dengan tuntunan iman yang jelas, supaya kalian sejak kecil mengingat pencipta, dan kami menanamkan hal-hal yang benar supaya hingga dikatakan di Alkitab, sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Ketika kita semakin jauh dari Tuhan, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan kerajaan surga. Dan makanya dikatakan, Alkitab berkata, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya, karena akan timbul hari-hari yang malang, karena apa yang kita tabur akan kita tuai, baik di dunia ini maupun nanti di dalam kekekalan. Karena itu jangan menjauh dari Tuhan, tetap terikat kepada pokok anggur, menempel pada pokok anggur dan menyerap firman Tuhan dan berdoa setiap hari berhubungan dengan Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan, sumber segala-galanya di dalam hidup kita.